Kita akan manfaatkan aerator ini untuk sirkulasi CO2 DIY. Saya akan membuang CO2 yang ada di dalam box ini. Ya, cukup. Ya, kita injek, masuk. Kita perhatikan di sini ada CO2 yang sudah masuk ke dalam box. Kita bisa memanfaatkan CO2 yang ada di dalam box ini untuk sirkulasi CO2 DIY yang digunakan untuk nutrisi tumbuh-tumbuhan aquascape. Caranya, kita akan nyalakan aerator ini menggunakan power bank. Kita perhatikan CO2 yang ada di dalam box ini akan dihisap oleh aerator ini. Kemudian aerator ini akan memompa udara CO2 keluar melalui batu aerator. CO2 selalu bersirkulasi. Kita perhatikan lebih dekat. CO2 yang keluar dari batu aerator akan keluar lepas melalui permukaan air dan menghasilkan buih. Buih yang dihasilkan oleh aerator ini sebagian akan terserap oleh air menjadi nutrisi untuk tanaman aquascape. Loh, bagaimana terjadinya di permukaan air menjadi nutrisi aquascape? Jangan khawatir, karena sifat daripada CO2 lebih berat daripada oksigen. Air yang mengandung CO2 akan turun ke bawah, dan air yang mengandung oksigen akan naik ke atas, terus berputar, terus bersirkulasi. CO2 turun, oksigen naik. CO2 yang keluar dari diffuser akan tertangkap oleh box akrilik ini, dan yang di sebelah kiri, CO2 yang keluar dari diffuser lepas dari permukaan air akan hilang di udara. Disinilah terjadi pemborosan CO2. Ya. Saudara pilih mana? Pilih irit atau pilih boros? Ya. Tentu bagi yang memiliki logika akan memilih solusi hemat. Selain daripada itu, kita sebagai pencinta aquascape juga turut serta dalam prinsip G20 yang menangani masalah emisi karbon. Dengan cara ini, kita sudah banyak membantu pemerintah untuk menanggulangi krisis emisi karbon. Ya, selain manfaat yang kita peroleh, kita jauh lebih irit, lebih hemat menggunakan uang, tidak usah membeli setiap 2 minggu atau tiap bulan, mengisi tabung dengan mencampur cisot, ragul,
Dengan teknik seperti ini, dijamin penggunaan chisot dan ragul akan jauh lebih lama. Selain irit biaya, penggunaan sirkulasi CO2 menggunakan aerator juga efisiensi terhadap waktu. Kita tidak usah buang waktu untuk mencampur chisot atau ragul. Semoga penggunaan sirkulasi CO2 untuk CO2 Aquascape DIY bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga kawan-kawan dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu. Selamat mencoba. Indonesia resmi memegang presidensi G20 sejak 1 Desember 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan kepercayaan itu merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia, untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil, dan berkelanjutan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger. Para menteri negara-negara G20 pemirsa menggelar pertemuan di Bali untuk membahas perkembangan upaya pengurangan emisi karbon global. Pertemuan ini menjadi penting karena kontribusi emisi karbon dari 20 negara mencapai 75% dari total emisi karbon global. Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah mengaku negosiasi target pengurangan emisi karbon menjadi alot karena kondisi geopolitik dunia dan cuaca ekstrim. Eropa menuding gangguan pasokan gas disebabkan sanksi negara-negara barat kepada Rusia. Oleh karena inilah, menurut Jetten, negara-negara G20 ingin mendesak agar Rusia mengakhiri perang. Selain perang, gelombang panas yang ekstrim di China membuat konsumsi batu bara meningkat seiring meningkatnya penggunaan pendingin ruangan. Pada 28 Februari, Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Pada November 2021, dunia mengadaptasi Glasgow Climate Pact. Pada 2030, dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 45% sebelum akhirnya mencapai 0% emisi pada 2050. Ini adalah mitigasi untuk mencegah kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius. Menurut perkiraan para ilmuwan, kenaikan suhu 1,5 derajat akan membawa bencana besar bagi kehidupan manusia di planet bumi. Namun, menurut laporan panel pemerintah dunia tentang perubahan iklim atau IPCC, kenaikan suhu global masih akan terjadi selama 2 dekade ke depan. Stakes for our planet have never been higher. Last August, the IPCC's Working Group 1 report showed unequivocally that human activities have warmed the climate at a rate not seen in at least the past 2,000 years. We are on course to reaching global warming of 1.5 degrees Celsius within the next 2 decades. And temperature will continue to rise unless the world takes much bolder action. Persatuan Bangsa-Bangsa turut mengumumkan kode merah bagi bumi atas laporan IPCC. Today's report underscores 2 core truths. First, coal and other fossil fuels are choking humanity. All G20 governments have agreed to stop funding coal abroad. They must now urgently do the same at home and dismantle their coal fleets. Those in the private sector still financing coal must be held to account. Oil and gas giants and their underwriters are also on notice. You cannot claim to be green while your plans and projects undermine the 2050 net zero target and ignore the major emission cuts that must occur this decade. People see through the smokescreen. OECD countries must phase out coal by 2030 and all others by 2040. Pada 2021, dunia menyaksikan deretan bencana alam akibat cuaca ekstrim di berbagai penjuru dunia.
Ada badai Aida di Amerika Utara, banjir bandang di sejumlah negara di Eropa, topan Tauktae di Asia Selatan, dan banjir bandang di Sudan Selatan yang membuat 800.000 orang harus mengungsi. More than 4 in 10 people in the world live in contexts highly vulnerable to climate change. Global hotspots are found in parts of Africa, Southern Asia, small island developing states, and Central and South America. In many of those countries, population growth, urbanization, and unsustainable development practices are boosting the exposure of people and ecosystems to climate change. Kawasan perkotaan menjadi fokus utama dalam laporan tersebut. Bagaimana tidak, menurut laporan United Nations for Climate Change pada 2020, kawasan perkotaan menyumbang 70% emisi karbon dioksida dunia. If we look at the challenges that we're currently facing, a lot of those can be addressed by creating a more equitable and sustainable world, by developing a new social compact with the planet that we live on, and by focusing our attention where we get most bang for the buck, protecting nature, as has been previously mentioned, but also using the opportunity to change the places where the majority of people live in our cities. So I think that's the important message to take forward, a difficult reality that action is possible and we need to do it now. Menurut data Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), negara anggota G20 menyumbang 80% emisi karbon global. Menanggapi laporan IPCC ini, PBB mendorong negara anggota G20 untuk memimpin perubahan. Selain itu, negara maju dan Bank Pembangunan Dunia diharapkan dapat menyediakan dana bagi negara berkembang dan negara kepulauan kecil untuk penanggulangan dampak perubahan iklim. Mumtazah, Catra Ningrat, Windri Hawadis, Jakarta.